Pemirsa masih di Idea Succession Closing dan di segmen ini kami akan mengajak Anda untuk berpartisipasi interaktif bersama kami di telepon interaktif di 021391 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Pak Praska, kita lanjutkan kembali Pak Praska. Halo Pak Praska. Halo. Ya, kita lanjutkan kembali. Menyambung perbincang kita di segmen sebelumnya, Pak, untuk saham-saham yang ada di sektor farmasi yang hari ini menguat cukup signifikan. Kita akan ke KAF terlebih dahulu, Pak. 12,38% jangka pendek untuk perdagangan esok hari, Pak Praska. Ya, untuk saham KAF sendiri kan kita di sini lonjakan baru mulai terjadi sekitar kurang lebih memasuki awal Juli ya. Jadi memang dipicu oleh mulai pada saat kasus itu melonjak ya, sektor kesehatan ini secara overview semuanya mengalami kenaikan, terutama di saham-saham berbasis rumah sakit seperti itu. Nah, sekarang dengan adanya percepatan vaksinasi tentu saja juga berdampak pada yang pada jasa riset dan farmasi ya, dan seperti KAF ini. Jadi saya melihat pada dalam jangka pendek menengah range support itu saya perkirakan di level 3.100. Maksudnya di 3.200 sampai di 3.800 seperti itu untuk pergerakan support dan resisten untuk jangka pendek menengah. Jadi untuk KAF masih bisa kita memanfaatkan kondisi koreksi jangka pendek untuk kita bisa buy weakness. Artinya rawan profit taking untuk KAF, dan ketika profit taking terjadi kita bisa ambil posisi untuk KAF, Pak Praska. Ya. Baik, kita akan coba sapa penelpon terlebih dahulu. Halo, dengan siapa di mana? Halo, dengan Ibu Nonon, Jakarta. Ibu Nonon, selamat sore. Terima kasih sudah bergabung. Sudah ada Pak Praska di sini, Bu. Silakan, Ibu. Ya. Saya mau tanya tentang saham Friends, sudah masuk di 115. Iya. Dan saham Antam untuk besok bagaimana? Antam sudah ambil posisi di berapa, Bu Nonon? Di 259 ya. Oke, 259 ya, Bu? Ya. Baik, ditunggu. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Ibu Nonon yang ada di Jakarta. Tapi Ibu Nonon minta bersabar sedikit, kita lanjutkan pembahasan dari farmasi terlebih dahulu, Pak Praska. Selain KAF, Pak, KLBF, hari ini memang ditutup di zona hijau, tapi penutupan sesi kedua lebih ke arah terbatas penguatannya. Tadi sempat naik signifikan juga. Ya, untuk KLBF sendiri, kita lihat penguatan tertinggi sampai level 1350 ya. Namun untuk saham KLBF ini kan memang masih dalam tren bearish ya, kalau saya lihat secara jangka pendek menengah. Bahkan tertekan menembus di bawah support di level 1.400 seperti itu. Jadi kalau KLBF sendiri, saya melihat sini masih bisa koleksi ya, lebih kepada strong buy. Hanya saja kita momentumnya lebih pada jangka pendek, bukan jangka pendek menengah. Karena apa? Karena kalau saya melihat sini kan KLBF tidak terlalu banyak tereksposur dengan istilah program vaksinasi ini ya, lebih pada mensuplai riset lebih pada bagaimana untuk bisa mendeteksi untuk COVID-19 ini seperti itu, lebih ke identifikasinya. Baik, ada pengaruh tidak Pak dengan pembatalan sementara tadi vaksinasi individu berbayar ini? Sebenarnya secara dampak sih tidak ada ya, karena ini kan lebih sifatnya belum final, seperti hanya ditunda. Dan memang sebenarnya program vaksinasi mandiri ini kan masih menurut saya masih banyak yang pro dan kontra ya. Di mana sebenarnya poin utamanya adalah lebih pada mempercepat proses vaksinasi seperti itu. Baik, selain dari KAF dan KLBF, untuk KINAF hari ini juga ditutup menguat 6,51%, 3270. Oke, baik. Untuk KINAF sendiri saya rasa juga ikut terbawa, hanya saja memang untuk KINAF sendiri kita sih saya melihatnya lebih baik kita buy on weakness ya, dengan kisaran itu di level 3.000 ya sampai di 3.200 seperti untuk Indofarma. Karena untuk Indofarma sendiri kan sebelumnya sempat melonjak karena perizinan untuk penggunaan ivermectin ya sebagai salah satu obat terapi ya, meskipun masih harus berdasarkan resep dokter seperti itu. Baik, di luar dari farmasi, untuk kesehatan lainnya ada emiten rumah sakit. Nah, dari catatan kami, Pak Praska, Bunda Medik hari ini mengalami penguatan 24,24%. BMHS dengan kode sahamnya yang baru saja juga tercatat di Bursa Efek Indonesia. Dari secara teknikal sudah ada gambaran tidak, Pak, dengan baru saja mencatatkan diri di Bursa Efek Indonesia untuk BMHS? Ya, untuk BMHS ini memang ya secara performa bisa dikatakan konsisten auto reject atas ya, seperti itu ya, Mas David ya. Jadi saya melihatnya di sini memang secara teknikal kita masih belum mendapatkan gambaran jangka
pendek menengahnya. Tapi saya melihat tren ini memang inline ya dengan kebutuhan rumah sakit kan sekarang cukup besar sekali ya, apalagi untuk penanganan kasus COVID-19 yang masih katakan relatif tinggi seperti itu. Jadi saya rasa untuk tren masih tetap melanjutkan tren bullish. Namun kita perlu perhatikan bagaimana performa fundamental dia pada tidak di kuartal 1 atau kuartal 2 di tahun 2021 ini, seperti itu. Baik, banyak hal yang bisa diperhatikan untuk BMHS. Rawan profit taking juga tidak, Pak? Ya, menurut saya ya. Kenapa? Karena naiknya cukup kencang ini dari hampir sudah 2 kali lipat ya. Ini baik, Pak Praska Putrantio, Senior Research Analyst Infovesta. Tampaknya saluran telepon kami terputus dan kami masih berupaya untuk menghubungi Pak Praska Putrantio. Tadi kita sudah membahas beberapa saham dari farmasi yang menjadi penggerak bagi indeks harga saham gabungan dan kesehatan di sepanjang perdagangan hari ini. Tadi sempat disinggung pemirsa. Anda rekomendasikan kita akan jawab pertanyaan Bu Nonon di Jakarta. Mohon maaf Bu Nonon sudah lama menunggu. Untuk Friend di 115 Pak Praska, analisis Anda. Oke, untuk Friend di 115 ya? Iya. Ya, untuk Friend, kita melihat sini Friend ini kan mulai dalam tahap recovery ya secara kinerja emiten ya. Jadi dengan rencana posisi Moratel ya itu dikabarkannya ini kan juga membuat ya kita berharap ada nilai tambah bagi Friend sendiri seperti itu. Jadi Friend secara teknikal ini mulai mencoba masuk tren bullish jangka pendek menengah. Dan dengan target resisten ini masih bisa ditunggu terdekat di 137 sampai ke 155 untuk Friend. Di hold saja ya Pak? Ya. Kemudian Antam Pak Praska masih dari Bu Nonon yang ada di Jakarta 259 ambil posisi. Baik, untuk Antam ini di 259 ya, kurang lebih dengan close harga kemarin. Jadi untuk Antam ya, di mana hari ini kan Antam juga masih relatif tertekan ya, karena profit taking ya, jadi bisa di hold saja karena dia sudah break pola bearish channel dan saya mentargetkan Antam itu berpotensi menuju level 2750 seperti itu. Dan kita bicara harga komunitas nikel kan masih kembali bergerak ke sepekan terakhir. Iya. Baik, jawaban Bu Nonon yang ada di Jakarta untuk Friend dan Antam, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia. Selanjutnya kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan oleh Bapak Praska Putrantio dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa, 4 saham pilihan yang direkomendasikan oleh Bapak Praska Putrantio, di antaranya adalah dari pertambangan batubara ada ITMG pemirsa, DSNG dari CPO, Antam, baru saja kita bahas juga direkomendasikan ada Telkom. Semuanya direkomendasikan buy pemirsa. Untuk ITMG 13.900, 16.600, DSNG 490, 550, Antam 2530 dan 2750, dan Telkom di 3.000 dan juga 3.300. 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Praska, tampaknya dominasi dari saham pilihan Anda dari komoditas sepertinya Pak. Analisisnya seperti apa Pak Praska? ITMG terlebih dahulu Pak Praska. Ya, untuk ITMG, kita bicara batubara kan ini terus dia mencetak level tertinggi baru ya, sekitar $136 per ton seperti itu. Dan kita melihat ini menjadi peluangnya bagus, apalagi saham-saham batubara tampaknya masih kurang terlalu bergerak banyak ya. Dan ITMG sendiri saya soroti menarik karena cenderung membentuk pola cup and handle ya, seperti dan sudah di break resistance di level 14.500. Jadi saya melihat ITMG ini berpeluang untuk bisa diakumulasi dengan target next selanjutnya berada di level 18.000 seperti itu jangka pendek menengah. Baik, selanjutnya DSNG Pak. Ya, untuk CPO ya, di sini juga saya lihat CPO juga kembali sudah naik kencang ya, ke $4.000 ringgit Malaysia per ton seperti itu. Dan di sini DSMG kita secara kinerja keuangan juga kan menunjukkan ada perbaikan ya, maksudnya ada peningkatan paling tidak dimasukin di Q1 dan di tengah ditopang oleh kenaikan dari harga CPO. Jadi DSMG sini juga sudah naik kan ke 388, maksud saya di 3%-an maksud saya ini. Dan bisa di hold untuk jangka pendek ya. Kalau CPO ini di level targetnya ada di level 560 sampai di 600.
Baik, terakhir ada Telkom juga Anda rekomendasikan 3.000 dan 3.300. Oke, kalau untuk saham Telkom, kita lihat sini sudah kemarin naik cukup kencang ya, dan hari ini lebih kepada profit taking saya rasa, dan Telkom ini bisa beli ya di supportnya 3.000 sampai dengan di hold itu di target terdekatnya kita bicara resisten di 3.300 sampai di 3.400. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia, dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif dan juga telepon interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda. Pak Praska, pertanyaan di WhatsApp interaktif kami sudah cukup banyak yang masuk. Sampai sejauh ini kita akan coba bahas satu persatu. Untuk yang pertama, saya akan coba sapa ini tanpa menyebutkan nama dan lokasi. Untuk BBCA, mau entry direkomendasikan di harga berapa? Mohon analisanya. Tadi BBCA juga masuk ke dalam listed company saham kita untuk hari ini, Pak Praska. Ini terkait juga dengan anak usahanya. BCA Digital ini akan melakukan IPO. Meskipun dalam proses perencanaan tampaknya respon dari para investor cukup baik. Hari ini BBCA mengalami penguatan yang cukup signifikan 2,49%. Analisis dan rekomendasi Anda untuk BBCA masih direkomendasikan masuk tidak Pak? Dengan 2,49% penguatan. Ya, untuk BCA ya, kita melihat sini sebenarnya masih bisa dicermati ya, apalagi BBCA saat ini masih berada di level secara harga 30.850 dan penguatan hari ini cukup signifikan ya 2,5% seperti itu. Dan secara tren teknikal kita lihat BCA ini menarik ya, dia comeback lah dari level support 30.300 ya. Jadi bisa di hold dengan target resisten itu bisa ada di level 33.000 maksud saya. Oke. Jadi bisa di hold atau diakumulasi bagi yang belum punya. Akumulasi di level penutupan hari ini Pak Praska? Ya, untuk akumulasi di level 30.300 sampai di level 31.000 di gambaran teknikal. Oke, baik, hari ini ditutup di 30.850, menguat di 2,49%. BBCA tanpa menyebutkan nama dan lokasi. Kita akan jeda Pak Praska, kita masih punya satu segmen lagi, masih banyak pertanyaan. Nanti kita akan coba ulas satu persatu dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi.